Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Hari ini kita kuliah tentang fisika terapan 2, yaitu kita akan mengkaji tentang listrik DC beserta penerapannya. Nah, kita menghubungkan ke PowerPoint. Ya, jadi kita materi kuliah ini fisika terapan 2, sedangkan nanti untuk ujian tengah semester kita materi yang kita akan sampaikan listrik statis, elektrostatika di UTS ya, serta listrik dinamis, hanya 2 bab saja. Ya, listrik dinamis. Jadi pengertian muatan listrik di listrik dinamis ini listrik DC ya, yang akan saya bahas adalah listrik DC. Ya, karena ada indikasi listrik dinamis itu meliputi listrik DC dan listrik AC. Ya, jadi definisi listrik DC karena ada arus mengalir. Arus mengalir itu kita simbolkan dengan kuat medan listrik simbol I sama dengan Q dibagi T. Ya, Q muatan listrik, T itu waktu lamanya arus mengalir. Sehingga Q muatan listrik sama dengan I kali T. Muatan listrik pada listrik statis kita menggunakan satuan kolom, tapi kalau di sini bisa satuannya adalah ampere detik. Ya. Jadi kalau detiknya kita gunakan jam, maka ampere jam. Jadi seperti satuan aki ini ya. Pada satuan aki itu kita sering temukan Ah. Sehingga 100 Ah itu bukan kuat arus ya, Anda harus menyampaikan. Ya, jadi pengetahuan di masyarakat itu kadang-kadang tidak menguasai tentang fisika sehingga 100 Ah ya dianggap ampernya 100 ya, bukan begitu ya. Jadi 100 Ah adalah muatan listrik. Ya, diingat-ingat betul. Sehingga kalau 12 kali 100 Ah yang diperoleh adalah di sini kan berarti apa? Volt kali ampere, kita akan mempelajari hukum Ohm, V sama dengan R kali I, ya. Maka akan diperoleh ya. Ya, sebentar. Ya, jadi ini kan Q ya. Q kali V itu tidak lain adalah energi ya, energi listrik ya. Kita tambahi di sini tentang sebentar. Ini nggak bisa. Jadi saya tambahi gimana ini? Nah, di sini aja wes ya. V sama dengan pakai Q besar ya, Q kali V. Astagfirullahaladzim.
Nah, gitu ya. Jadi Q kali V itu adalah energi listrik gitu ya. Jadi kalau nilai besarnya volt ya tegangan kali Q ya adalah sebetulnya energi listrik. Nanti kalau energi listrik misalkan aki itu bisa sampai berapa jam. Nah, ini kalau bagi T menghasilkan daya. Tapi kan aki terkadang tidak tahu ya kita aki ini habisnya berapa lama gitu ya. Jadi jarang aki yang memberitahukan bahwa aki ini habisnya sekian lama. Nah, itu tergantung pemakaian daripada energinya. Ya, untuk itu kita akan membahas karena di sini energi itu setelah kita substitusikan perumusan Q sama dengan I kali T itu sama dengan V kali I kali T. V kali I itu adalah hukum Ohm, V sama dengan R kali I, ini hukum Ohm. Ya, maka kita akan membahas masalah rangkaian hambatan ya. Ini misalkan hambatan seri ya memiliki sifat bahwa kuat arus yang mengalir pada hambatan 1 dengan hambatan 2 itu sama ya kalau seri. Kemudian tegangan pada hambatan R1 dan R2 itu dijumlahkan ya dengan sama. Jadi V yang ini yang di sumbernya sama dengan V1 ditambah V2. Sehingga pada hambatan seri ini diperoleh hambatan penggantinya adalah R1 ditambah R2. Biasanya kalau berupa baterai itu hambatan dalam. Ya, ada istilahnya hambatan dalam untuk baterai 1, baterai 2. Ini kalau R1 biasanya wolframnya gitu ya. Wolframnya itu biasanya menggunakan simbol seperti ini ya. Itu hambatan lampu ya. Nanti hambatan lampunya bisa diperoleh dengan perumusan yang ini ya. Yang ini saya copy ya. Cukup nggak? Nah, bisa ya. Jadi bisa diperoleh dengan V ya, di mana V-nya ini bisa diganti ya. Jadi diganti dengan R kali I ya, sehingga rumus daripada V ini ya, ya karena V-nya kita ganti maka akan kita peroleh di sini aja ya. Bentar. Jadi akan kita peroleh, bentar nggak kelihatan di model kamu. Jadi kalau V-nya yang kita ganti akan diperoleh harga I kuadrat R. I betul nggak? Ini kita ganti dengan V. Ini yang daya ya, Anda perhatikan P sama dengan V kali I. V-nya kita ganti dengan R kali I sehingga kita peroleh I kuadrat kali R. Gitu, ya. Jadi nanti R-nya bisa didapat. Ya. P-nya dayanya adalah V kali I. Begini ya, ketemu. Maka R penggantinya bisa diperoleh. Gitu caranya. Kemudian susunan hambatan paralel ya, susunan hambatan paralel memiliki sifat bahwa tegangan atau beda potensial ini untuk di rangkaian terjadinya hambatan R1 itu sama ya dengan sumbernya.
ya kita anggap sama. Jadi beda dengan seri ya, tadi kalau seri itu dari sumbernya itu dijumlahkan. Tapi kalau mau praktikum, Pak, kalau dibikin beda bagaimana ya, coba ya Anda sendiri apa yang terjadi ya. Demikian juga kalau misalkan Anda mau praktikum ya, ini diberi tegangan yang berbeda, silakan monggo, apakah masih berlaku persamaan ini V1 sama dengan V2 sama dengan VAB, tidak ya, kalau misalkan ini diberi tegangan yang berbeda ya. Ini konsep daripada fisika untuk susunan hambatan paralel ya. Untuk paralel ini berlaku kuat arus sama dengan I1 ditambah I2 ya. Nanti yang kita sebut hukum Kirchhoff. Jadi I yang berasal dari sumber ini baterai masuk kemari ya, maka terpecah menjadi I1 dan I2 ya. Kemudian untuk susunan hambatannya sebagai susunan penggantinya adalah seper ya, seper pengganti. Awas, berhati-hati ya, kalau untuk kapasitor itu paralelnya kita jumlahkan gitu ya. Awas, hati-hati, ini hampir ini ya, untuk paralel kapasitor seperti ini ya. Kalau kapasitor itu dijumlahkan seperti ini, tetapi kalau yang hambatan itu pakai seper RP sama dengan seper R1 plus seper R2. Hati-hati gitu ya. Kemudian pada susunan hambatan baterai yang memiliki sifat sama. Jadi kalau misalkan pada baterai ya, berarti kalau kita bikin seri maka V-nya akan dijumlahkan. Misalkan ini ada 4, 1,5 volt, 1,5 volt, 1,5 volt, 1,4. Kalau kita buat seri maka ini ditambahkan ya, sama dengan V1 plus V2 plus V3 ya. Jadi ini bisa ditambahkan plus ini aja. Aduh. Wah, kurang bawahnya saja ya. Nah, itu ya. Demikian juga untuk hambatannya ya. Jadi kalau baterai itu terkenal hambatan dalamnya ya. Jadi untuk rangkaian seri, ingat-ingat ya, nilai tegangannya itu dijumlahkan. Tapi kuat arusnya sama. Misalkan ini kuat arusnya ini berapa ini? 1000 mili Ah. Nah, ini Ah ini sebetulnya bukan kuat arus itu ya, tapi nilai Q ya. Jadi kalau ampere hanya nggak ada ya. Jadi kalau ini 1000 mili Ah berarti ini adalah muatan listrik ya. Hati-hati. Ini yang seri. Kemudian yang paralel tegangannya sama. Jadi tegangannya itu kalau di sini sumbernya 1,5, ini 1,5, berarti tegangannya 1,5 volt. Ya, jadi kalau paralel itu untuk mempertinggi kuat arus. Jadi kuat arusnya berarti I sama dengan I1 plus I2 plus I3 ya. Berarti ini ada tambahannya adalah I1 plus I2, I3 dan seterusnya ya. Sedangkan untuk hambatan dalamnya, jadi pakai seper R. Ini seper R1 plus seper R2 plus seper R3 plus seper R4 ya. Jadi ini juga ya
Nah, untuk kuat arusnya menjadi I sama dengan I1 plus I2 plus I3 plus I4 ya, kalau ada 4 baterai. Ya, diingat-ingat ya. Ya, dalam membuat suatu rangkaian baterai ya seri dan paralel, tentu ada yang tegangannya sangat tinggi dan kuat arus yang tinggi ya. Pada saat tegangan yang tinggi dan kuat arus tinggi, maka kita harus memperhitungkan tentang penghantarnya. Jadi penghantarnya ini kita harus menghitungkan penghantarnya, di mana hambatannya rumusnya menjadi rho L dibagi A. L-nya adalah panjang kawat penghantar, A-nya adalah luas penampang ini. Ya, kalau luas penampang ini berupa silinder, maka rumusnya adalah A sama dengan V dalam kurung ini diameter kawat dibagi 2 kuadrat. Ya, maka akan didapatkan harga R. Ya. Soalnya kalau R-nya kecil, ya berarti ini diameternya kecil, itu akan terbakar, gitu ya. Rho itu hambatan jenis, ya hambatan jenis. Kenapa ada timbul hambatan jenis? Karena kita ingin membandingkan antara hambatan dengan panjang dengan luas. Jadi ada konstantanya. Ya. Berapa konstantanya ini sudah dibuat tabel ini, kelihatan nggak ya? Bisa kelihatan di tempat kamu ini? Ini tembaga nilainya hambatan jenis 1,68 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Ya. Jadi menggunakan perumusan ini, jadi kalau kita membuat rangkaian seri dan paralel yang menyebabkan kuat arus dan tegangan yang tinggi, maka nilai hambatannya harus diperhitungkan, gitu ya. Berarti dalam hambatan itu berarti ada hambatan luar dan ada hambatan dalam. Ya, baterai itu memiliki hambatan dalam. Ini sudah ya tadi. Sekarang tentang energi dan daya listrik. Ya, dalam energi dan daya listrik tadi, bahwa kalau kita tegangannya tinggi tadi karena proses kita rangkaian tadi yang tegangannya tinggi yaitu seri, ya, maka akan menghasilkan energi yang besar, ya. Jadi kalau energi yang besar harus diikuti kawat atau tembaga tadi yang cukup besar itu, ya. Jadi karena hambatan berbanding lurus dengan kabel, ya, dengan panjang kabel gitu, ya. Jadi kalau kita hanya luas penampangnya kita bawa ke sana, kan berarti panjang kabel ya berbanding lurus dengan luas penampang kabelnya. Ya, jadi kalau energinya membutuhkan besar, maka harus kabelnya, tembaganya harus cukup besar. Anda perhatikan ya, kalau nggak dipatuhi maka akan terbakar. Misalkan Anda ingin membuat motor listrik, ya, kabelnya kecil, ya, si kabel akan terkelupas gitu ya. Aduh, waktunya mau habis. Kabelnya akan terkelupas, ya, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, karena kita akan membuat suatu penerapan di dalam penerapan untuk energi dan daya listrik ini ke misalkan motor listrik atau mobil listrik. Ya, dalam penerapan tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa kita harus memperhitungkan parameter-parameter di listrik DC ini sedemikian rupa sehingga berlaku perumusan energi dan daya listrik. Nah, ini energi daya listrik yang ini ya bisa diperlakukan dengan energi dari mekanik, ya, ini ya. Perbandingan antara energi mekanik dengan energi listrik ini, ya, mana yang jadi input dan output, ya, itu kadang-kadang kita bingung gitu ya.
Jadi yang output itu hasilnya, ya misalkan dari energi mekanik, misalkan dari kincir angin gitu ya, mau dijadikan energi listrik, ya, maka yang menjadi inputnya adalah apa? Energi angin, ya, dari energi mekanik, yang menjadi outputnya adalah energi listrik. Jadi perbandingan efisiensinya adalah daya output dibagi daya input kali 100%. Ya, terkadang kita terbalik, ya, kadang-kadang bingung. Ya, tapi rumusnya begini aja tadi, efisiensi sama dengan daya output dibagi daya input kali 100%. Ya. Kebalikannya kan, kalau tadi mekanik dari angin, ya, ke menjadi listrik. Sekarang kalau mobil listrik kan berarti dari energi listrik ke energi mekanik. Nah, berarti apa inputnya? Balik kan? Jadi yang inputnya adalah energi listrik ke energi mekanik kan berkurang gitu ya. Maka yang menjadi output adalah daya daripada mekanik ya karena berkurang ya. Maka untuk motor listrik dan atau mobil listrik maka yang menjadi input adalah baterai ya. Kemudian daya baterai, kemudian yang menjadi input, yang menjadi output adalah daya mekaniknya. Halo, sampai di sini barangkali ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, di sini sudah saya sediakan latihan untuk mid semester ya. Ini misalkan ada bola lampu ya. Ini berapa kuat arusnya, nanti bisa misalkan ditanyakan berapa dayanya gitu ya. Tadi sudah saya berikan contoh di sini. Nah, ini supaya dalam perhitungan nanti di UTS jangan sampai keliru bahwa untuk menentukan hambatan pengganti paralel ya, cara menghitungnya ya ini dihitung terlebih dulu. Kemudian jangan dibalik di sini ya, disama dengan, kadang-kadang ada mahasiswa menulis sama dengan 18 dibagi 24 sama dengan 24 dibagi 18. Ini saya silang ya. Pakai panah boleh ya, pakai panah. Terus kemudian atau di bawahnya RP baru dibalik gitu ya. Yang betul adalah ini di titik dulu ya, ini berhenti kemudian dibalik ya, karena ini seper RP tidak sama dengan RP. Itu sering banyak yang salah gitu ya. Oke, sampai di sini terlebih dulu materi penjelasan fisika. Barangkali ada pertanyaan yang membingungkan kamu? Tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini saja terlebih dulu. Jadi selamat masih pagi ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.